Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lina. Gimana, Ibu, ada yang bisa dibantu, Bu Lina? kira-kira ada waktu buat kita berdiskusi nggak sih, Bu ya? Boleh banget. Ini, Panjang. Bu, sedikit panjang. Oke, Tapi siap. ini saya ingin sedikit berdiskusi tentang program sekolah kita nih, Bu. Oke. Jadi kita kan sekolah kita ini kan memang sudah menjadi titik stratifikasi sekolah sehat nih, Bu. Jadi kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan agar anak-anak bisa nyaman saat belajar, Bu. Nah, kira-kira ada nggak sih, Bu, ya ide dari Ibu atau masukan dari Ibu, arahan dari Ibu tentang program sekolah yang kira-kira bisa berkelanjutan agar sekolah kita tampak selalu bersih, Bu? Oke, baik. Yang saya amati ya, Bu Lina, ya, sekolah kita cukup bersih ketika di pagi hari, gitu ya. Kemudian mungkin agar para siswa dapat merasa memiliki sekolah kita, mungkin perlu sangat dilibatkan. Kan sudah ada piket di kelas gitu Iya, ya. iya. Tapi mungkin secara general bisa dilibatkan untuk katakanlah itu semacam kerja bakti ya yang secara rutin dilakukan. Mungkin di sini Bu Lina ada ide kah gitu ya yang akan dilakukan untuk pelibatan siswa dalam hal kebersihan sekolah yang kita cintai ini. Kalau saya sih, Bu, terpikirnya saya ingin mengajak diskusi siswa tuh, Bu, untuk mengadakan program, salah satu program yang berhubungan dengan kebersihan, misalnya ide mereka apa gitu. Ketika saya membuka pembicaraan, gimana sih kalau sekolah kita tampak bersih? Tapi kalau menurut ide saya ingin seperti yang Ibu bilang, mengadakan kerja bakti, tapi yang hanya memakan waktu sebentar di awal sebelum kegiatan pembelajaran, sekitar 10 sampai 15 menit untuk membersihkan lingkungan sekolah kita, Bu. Itu ide saya. Iya, jadi itu semacam kebiasaan ya, Bu Lin ya. Iya, benar, Bu. Oke, oke. Dan pelibatan seluruh siswa berarti nanti mungkin akan ada job yang akan dilakukan. Bisa juga nanti kita koordinasi dengan para wali kelas, barangkali begitu ya, Bu Lina ya. Oh, baik, Bu. Nanti akan saya coba berbicara juga dan berdiskusi juga dengan wali kelas selain sama siswa ya, Bu ya. Berarti kalau untuk siswa, kita mencoba mencari ide dari cara menggali potensi siswa itu ya, Bu. Apa sih kreatif dia untuk bisa menciptakan atau membuat program-program yang menurut mereka bisa menjadi program milik mereka gitu ya, Bu ya. Ya. Oke. Nah, selain itu, Bu, kan kita punya tim dokter kecil nih, Bu. Kira-kira dalam hari yang sama itu bisa diberdayakan juga nggak sih, Bu? Nah, oke. Mungkin kalau tim dokter kecil kita kaitkan dengan kebersihan diri ya. Jadi selain kebersihan lingkungan sekolah kita, juga apa namanya tadi untuk memantau gitu ya, untuk memeriksa, mengefektifkan dokter kecil ini potensi-potensi mereka untuk kebersihan diri dari anak-anak kita. Gitu. Jadi selain lingkungannya bersih, diri kita juga bersih. Begitu, Bu Lina. Baik, berarti salah satu caranya agar murid-murid memiliki atau terlihat rapi saat akan bersekolah itu ada program yang akan dilakukan dokter kecil di hari yang sama. Kira-kira bisa nggak itu, Bu? Dalam satu hari yang sama? Dalam satu hari yang sama, kita kan kebiasaan sekitar 30 menit ya, Bu Lina ya. Saya rasa cukup. Cukup Saya ya? rasa cukup ketika memang kita punya koordinasi yang sangat baik gitu ya. Alokasi waktu untuk kebersihan lingkungan sekolah berapa menit, kemudian untuk pemeriksaan kebersihan anak-anak itu berapa menit. Insya Allah sih cukup. Nah, kebetulan kan kita punya sekitar 50 anggota dokter kecil, jadi itu mungkin bisa disebar ya, Bu ya? Iya. Oke. Oke, dengan rombel kita yang 14 ya, Bu Lin ya. Oke, insya Allah cukup. Nah, kalau menurut Ibu, kenapa sih kita perlu mewujudkan program ini? Kira-kira perlu nggak sih, Bu? Kan perlu ya, Bu ya? Oh, sangat lah. Masa sih nggak perlu, Bu Lin? Satu, kita udah punya label kan sekolah sehat ya. Iya. Jadi ketika label sekolah sehat, nggak cuma lingkungannya, nggak cuma sekolahnya yang sehat, tapi kita sebagai guru pastinya kita ngasih contoh dulu dong sama murid-murid kita bahwa kita harus hidup sehat gitu. Nah, selain itu kita juga harus menebarkan kepada mereka, kita udah kasih contoh, mereka juga harus sehat dong. Iya, benar. Gitu. Jadi semua dari baik lingkungan ataupun kita yang berada di sini harus sehat. Baik, Bu. Berarti nanti saya coba akan berdiskusikan kepada anak-anak. Mungkin
biar anak-anak yang memilih nama programnya gimana Bu? Biar mereka merasa memiliki program ini. Boleh banget Bu Lina. Terkadang memang ketika kita sama anak-anak, kadang kan kita underestimate ya bahwa mereka tuh nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi ternyata ketika kita berinteraksi sama mereka, itu yang di luar ekspektasi Iya, kita. Luar benar, biasa benar. potensi mereka itu, ide-ide kreatif mereka itu banyak sekali. Jadi ini juga sangat-sangat bagus ketika melakukan student agency gitu ya Iya, Bu Lina benar, ya, benar. gitu supaya potensi-potensi yang ada di anak-anak kita tuh bermunculan gitu. Berarti jiwa kepemimpinan dia bisa kita latih ya. Yes, Dan betul kita banget. menciptakan lingkungan-lingkungan yang termasuk 7 karakteristik lingkungan Iya. yang membuat kepemimpinan murid itu ya Bu ya. Saya senang sekali nih bisa berbicara dengan Ibu nih. Terbuka, tercerah kayak gitu Bu. Alhamdulillah Bu. Mudah-mudahan selanjutnya saya akan coba berdiskusi sama murid-murid, kemudian berdiskusi dengan beberapa wali kelas sebagai pembuka, dan mudah-mudahan murid-murid sudah bisa saya tuntun, dan guru wali-wali kelas, terutama guru PJ UKS-nya untuk membuat programnya semoga bisa berjalan ya Bu ya. Amin, amin, amin. Saya tetap butuh arahan Ibu nih. Ya, insya Allah Bu Lina, kita bergerak bersama-sama ya. Iya. Begitupun dengan teman-teman yang lain dan juga murid-murid. Jadi kita satu kesatuan SDN Makassar 05 lagi selalu jaya. Mantap. Terima kasih banyak Ibu atas arahannya dan waktunya dan diskusinya yang luar biasa ini. Sama-sama Iya, Bu terima Lina. kasih Bu. Izin dulu ya oke. Bu. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lina. Iya, saya meminta waktu ibu-ibu semua nih, perwakilan dari wali kelas ya, kemudian juga dari Ibu Endista sebagai PJ dokter kecil. Saya ingin berdiskusi tentang kegiatan yang akan kita rancang atau kita buat untuk mensukseskan. Sebenarnya sih karena kita ibu-ibu sudah tahu ya bahwa sekolah kita ini dulu tahun 2023 itu merupakan sekolah stratifikasi sekolah sehat. Nah, dengan kita diberikan brand sekolah sehat, berarti kita harus bisa mempertahankan itu apa yang sudah kita dapatkan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama Wali Kota Jakarta Timur, itu menjadi satu patokan buat kita agar sekolah kita bisa nampak selalu bersih ya Bu. Nah, saya tadi sudah berdiskusi sama Ibu Kepala Sekolah tentang kegiatan yang ingin dirancang. Nah, untuk memperlancar dan untuk memperkuat ide ini, saya ingin berdiskusi juga kepada ibu-ibu semua, dengan ibu-ibu semua. Kira-kira bisa nggak nih Bu? Insya Allah bisa. Bisa ya ibu-ibu. Ya. Nah, jadi kira-kira kalau menurut Ibu Kepala Sekolah, saya ingin merancang satu kegiatan, yaitu kegiatan kebersihan lingkungan. Kemudian saya akan mengajak murid-murid untuk bisa bergabung dalam program ini, Bu. Nah, kira-kira kalau misalnya dari Ibu, ide apa sih Bu selain kita kerja bakti? Selama ini kan kita berusaha untuk melakukan kerja bakti ketika keadaan sekolah itu ada keadaan urgent ya Bu. Ketika mau ada pemeriksaan atau apapun kita baru kerja bakti. Nah, bagaimana cara supaya sekolah kita ini selalu bersih Bu? Kira-kira dari ibu-ibu semua ada ide nggak? Saya Bu Lina, mungkin diadakan secara rutin ya Bu Lina ya, setiap seminggu sekali seperti bersih-bersih sampah yang ada di sekitar anak-anak aja. Oh, jadi Misalnya ada pembiasaan di lapangan, terus setelah pembiasaan, ayo ambil sampah-sampah yang di sekitar kalian. Oke. Gitu Bu Lina. Ya, Saya- mungkin Iya. tuh pendapat dari Ibu Okta bagus sekali, ide yang bagus ya Bu Okta ya. Tapi kita harus jadwalkan Bu Lina. Oh, dijadwalkan ya Bu. Hari apa kita kerjakan bersih-bersih sekolah ini. Terima kasih Bu Okta dan Bu Teti. Nah, memang kalau arahan dari Ibu Kepala Sekolah ingin mengarahkan saya ini untuk mengadakan seminggu sekali Bu. Ya, seperti yang tadi Ibu Okta sampaikan, Bu Teti sampaikan, itu menurut saya berarti klop nih sama ide saya, dan Ibu Kepala Sekolah mengarahkan. Nah, dari guru-guru juga mendukung gitu ya untuk kegiatan saya ini. Berarti kita tinggal
untuk berkoordinasi sama anak-anak, apakah anak-anak bisa membuat program. Tujuannya nih untuk supaya anak-anak lebih bertanggung jawab aja dan memiliki kegiatan ini, gimana? Iya, benar. Setuju nggak, Bu? Setuju sekali. Bagus ya. Jadi anak-anak juga terlibat ya, Bu, Iya. ya. Bukan hanya suruh arahan guru-guru saja. Iya, jadi langsung benar. Jadi kita tunjuk anak-anak itu untuk mempunyai jiwa kepemimpinan agar mereka bisa bertanggung jawab dengan kegiatan yang mereka lakukan. Juga termasuk disiplin positif ya Bu Lina. Benar Bu Teti, disiplin positif ada di situ juga. Jadi mereka bisa tumbuh dengan jiwa kepemimpinannya ya Bu. Nah berarti nanti untuk kegiatan kegiatan pengambilan sampah ini, kegiatan bersih-bersih ini akan coba saya bicarakan, diskusikan dengan anak-anak ya. Tetapi saya rasa kan saya memanggil Bu Endista di sini untuk sharing juga ini karena saya ngerasa kita kan punya aset nih Bu. Ya. Salah satu aset kita adalah dokter kecil. Nah, apakah kira-kira bisa dalam satu hari itu kita klopkan antara kebersihan lingkungan dengan kebersihan anak-anak nih Bu? Biar anak-anak tampak bersih. Dan kalau anak-anak bersih tuh enak ya Bu. Iya. Kita lihatnya juga ngajarnya nyaman juga, ya. gitu. Gimana Bu Endista kira-kira? Boleh tuh Bu Lina, dokter kecil dilibatkan untuk kalau saran saya untuk kebersihan diri, karena dokter kecil kita sudah pernah mendapatkan pelatihan dari Puskesmas Kecamatan Makassar Bu Lina. Jadi anak-anak tahu, sudah belajar juga bagaimana cara membersihkan diri dari telinga, kuku, sampai ke gigi gitu. Kalau bisa dokter kecil dilibatkan itu supaya dokter kecil juga nggak lupa tuh Bu Lina. Sudah mendapatkan ilmunya dari pihak puskesmas. Oh, jadi Bisa mereka dipraktikkan ya? mereka bisa ke kelas-kelas bagi-bagi kunjungan ke tiap kelas tiap hari apa gitu mungkin bisa ya. Jadi nanti anak-anak juga ada yang sudah dilatih bisa mengimbas ke teman-temannya yang lain. Oh, ide bagus sekali Terlibat semua ya anak dokter kecilnya. Aduh, bagus sekali nih idenya. Jadi kita coba setting ya Bu, kita arahkan untuk bisa berbarengan biar di dalam hari Selasa itu benar-benar programnya tentang kebersihan gitu ya. Kebersihan dan kesehatan. ya. Betul, baik kebersihan lingkungan dan Ya, kebersihan diri ya. Baik. Ini kayaknya diskusi walaupun cuma sebentar tapi sangat hidup nih. Ya, Saya alhamdulillah. mendapatkan banyak masukan. Nah, kira-kira kalau menurut menurut ibu-ibu sekalian ini apa yang membuat kita untuk kenapa sih kita harus mewujudkan program ini? Jadi kira-kira apa nih Bu ya? Yang membuat kita memperkuat bahwa kegiatan ini harus dilakukan. Karena kita punya brand sekolah sehat. Iya. Mungkin Ya, biar jadi lebih Untuk mempertahankan ya, brand itu. mempertahankan ya. Jadi agar selalu brand sekolah kita bertahan dan Iya. menjadi indah benar-benar pas orang bilang, oh mana brand sekolah sehat, mereka datang, mereka datang benar-benar bersih ya, Bu. Oke, alhamdulillah. Sepertinya dengan diskusi yang singkat ini saya udah dapat banyak masukan nih, Bu ya. Sangat baik sekali. Ya, mudah-mudahan lancar. Iya, terima kasih untuk dukungannya. Nanti setelah ini saya akan berbicara dan berdiskusi dengan anak-anak ya Ibu-ibu ya. Terima kasih, saya juga masih butuh bantuan Bu Endista untuk mengarahkan siswa-siswa yang masuk di dokter kecil. Siap, Bu Lina. Begitu juga teman-teman wali kelas. Nanti mungkin bisa membantu saya ketika anak-anak sudah bisa membuat program. Jadi saya inginnya programnya anak-anak sendiri. Terima kasih ibu-ibu semua, terima kasih waktunya, terima kasih diskusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Ya, di sini Bu Lina mengumpulkan kalian anak-anak. Kebetulan kalian dari pengurus kelas ya, pengurus kelas dan pengurus dari dokter kecil ya. Jadi Bu Lina ingin sharing nih sama kalian tentang bagaimana cara sekolah kita itu kan, karena kalian ketahui bahwa sekolah kita ini menjadi titik dari stratifikasi sekolah sehat. Nah itu udah jadi brand sekolah kita dong.
Kalian tahu kan ya? Nah, berarti sekolah kita harus selalu tampak bersih dan teman-teman kalian harus tampak sehat, memiliki badan yang sehat agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, Bu Lina ingin sharing nih kepada kalian, kira-kira menurut kalian semua nih, apa sih yang bisa kita lakukan agar sekolah kita tampak bersih? Kira-kira kalian ada masukan nggak buat Bu Lina? Iya, Kerja bakti. kerja bakti. Oke, Bu Lina tampung ya. Ada lagi nggak selain kerja bakti? Ada lagi nggak? Iya. Melakukan operasi semut setiap hari Selasa. Oh, melakukan operasi semut setiap seminggu sekali ya. Oke, saran yang bagus. Operasi semut itu apa sih kalau menurut Bilkis? Ada yang tahu nggak kira-kira operasi semut? Ya, Zio. Bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Oh, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Ide yang bagus tuh. Ya, gimana kalau kita lakukan seminggu sekali seperti saran Bilkis? Kalian setuju? Apakah itu pilihan kalian? Ya, seminggu sekali atau 2 minggu sekali? Seminggu sekali. Kita masukin ya bahwa kita akan melakukan apa tadi, operasi semut ya. Setuju? Ada yang tahu kenapa sih namanya operasi semut? Kan semut itu kecil-kecil. Kenapa Bilkis bilang operasi semut? Operasi semut. Kenapa sih Bilkis bisa kepikiran operasi semut? Karena kan kita nggak bisa melihatnya di tempat-tempat seperti Oh, jadi kayak semut ya. Berarti semut itu kan suka bekerja sama, itu yang Bilkis ambil ya. Bekerja sama terus merayap ke dalam celup-celup tempat-tempat yang kecil ya. Oke, ide yang bagus. Berarti kita kasih nama operasi semut. Setuju nggak? Setuju. Nah, selanjutnya kan Bu Lina ada kepikiran selain kita memiliki lingkungan yang bersih, kita juga harus memiliki tubuh yang sehat. Kalian pingin nggak teman-teman kalian ini mempunyai tubuh yang sehat? Nah, gimana caranya menurut kalian, terutama yang dokter kecil nih? Kan kalian sudah mendapatkan pelatihan ya dari Puskesmas Kecamatan Makassar untuk sebagai dokter kecil di sekolah kita. Kira-kira kalian punya ide nggak bagaimana caranya bisa memantau teman-teman kalian agar tetap sehat? Iya, Iqbal. Pemeriksaan diri. Oke. Nah, apa saja yang diperiksa? Iya, Tarika. Kuku, rambut, gigi. Oke. Bagus juga itu idenya. Kira-kira dilakukannya bisa berbarengan atau kita pisah berbeda hari? Berbarengan aja. Kalian memilih berbarengan? Iya. Kalian yakin bisa? Oke. Jadi kira-kira nama programnya apa ya? Kita bikin nanti apa ya kira-kira? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat? Selasa. Kita dulu, Bu Lina lihat dulu. Kalau hari Senin kita upacara, hari Rabu kita literasi, hari Kamis kita senam, hari Jumat kita sholat. Oh iya, berarti hari Selasa waktu yang tepat. Kita gabungkan dua itu. Bagaimana kalau namanya Selasa bersih? Setuju nggak? Setuju. Nah, bersih diri dan bersih lingkungan. Keren. Berarti kita kasih nama, disingkat aja Selasi. Bagus nggak? Bagus. Bu Lina rasa diskusi kita keren banget nih. Jadi nanti kita akan melakukan program Selasi setiap kalian nih. Mengapa sih kita harus melakukan program ini? Iya, Satria. Biar lingkungan sekolah kita jadi bersih dan sehat. Oh, bersih dan sehat. Oke. Terus selain itu kan kita juga melakukan pemeriksaan diri nih. Nah, menurut teman-teman anak-anak yang dari dokter kecil, apa sih yang membuat program ini berlanjut ya, Aska? Karena ingin teman-teman saya selalu sehat dan selalu Bersih. Oke. Boleh lakukan kegiatan ini ya anak-anak ya.
Bu Lina harap kalian bisa ikut berkontribusi dalam program ini. Ini program bagus nggak sih? Karena Bu Lina bagus banget, ide-ide dari kalian ini yang Bu Lina tampung. Dan saya yakin kalau kalian bisa melakukan ini dengan baik karena program ini adalah program yang kalian bentuk, kalian buat, sehingga insya Allah kalian bisa bertanggung jawab untuk melakukan program ini. Oke, kalian siap semua? Siap. Kalau kalian siap semua, kita lakukan ini dengan penuh semangat ya. Oke, dan penuh tanggung jawab. Anak-anak ada pertanyaan? Sudah paham semua? Oke, diskusi kita sepertinya sudah cukup. Bu Lina senang berdiskusi dengan kalian. Kalian bisa menyuarakan suara kalian, pendapat kalian. Kalian juga sudah memberikan pilihan kepada Bu Lina. Dan kalian juga sudah merasakan bahwa program ini adalah program milik kalian karena kalian yang membuat program ini. Semoga berjalan dengan baik ya anak-anak. Ya, terima kasih ya atas perhatian kalian. Bu Lina tutup diskusi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tas dulu yuk. Yang kumpul-kumpul. Kalau Bu Lina bilang SDN Makassar 05 pagi bersih, program Selasi jaya. Oke, jadi kalau SDN Makassar 05 pagi bersih, program Selasi jaya. SDN Makassar 05 pagi bersih, program Selasi jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang saya hormati Bapak Amir sebagai pembina UKS, yang saya hormati Bu Anissa sebagai perwakilan wali kelas dan anak-anak Bu Lina yang sangat Bu Lina cintai. Kita berkumpul di tempat ini bersama-sama dalam rangka membuat atau merumuskan keinginan kita yang ingin membuat sekolah kita menjadi selalu tampak bersih ya. Nah, sebelumnya kita sudah bertemu. Pertemuan kita yang sebelumnya kita mendiskusikan bagaimana cara yang efektif agar teman-teman kalian ini bisa menjaga kebersihan lingkungan, karena kalian tahu sekolah kita sebagai titik apa? Sekolah sehat ya. Jadi kita harus selalu tampak bersih. Begitu juga kebersihan diri dari teman-teman kalian juga tetap harus dijaga agar sekolah kita selain indah tapi juga sehat ya. Nah, untuk selanjutnya Bu Lina masuk ke bagian yang kedua, yaitu Bu Lina akan berdiskusi kepada kalian dengan apa yang akan Bu Lina tanyakan kepada kalian, apakah ada cara atau metode yang efektif dalam Selasi itu agar program ini bisa berjalan dengan lancar. Gitu. Kira-kira dari kalian ada yang bisa jawab atau tidak? Bagaimana cara yang efektif agar program yang kita buat bisa berjalan dengan lancar? Ayo, iya Zio. Kita bikin program kerja aja, Bu. Oke, kita bikin program kerja, ide yang bagus. Ada lagi? Iya, Bilkis. Membuat koordinator per kelas. Oh, membuat koordinator per kelas. Tujuannya untuk supaya semua bekerja ya. Oke, setuju. Gimana anak-anak, setuju nggak dengan? Nah, programnya itu Bu Lina yang buat atau kamu yang buat? Kalian ya. Kenapa? Biar kalian bisa lebih memiliki program ini. Setuju? Setuju. Nah, di sisi lain yang sama-sama kita tugaskan adalah teman-teman kita juga. Kita bekerja sama, jadi kalau kalian yang membuat program, teman-teman kalian juga pasti mudah memahami ya. Terus kemudian kalau untuk Nisa gimana ya Nisa? Program kerja, dibikin program kerja, kemudian dibuat
koordinator tiap kelompok itu bermanfaat nggak Bu Nisa? Yang pasti bermanfaat banget, atau apalagi untuk anak-anak yang saat ini mereka lagi belajar nih untuk bekerja sama dalam membuat program ini, yang pasti bermanfaat sekali. Ya, berarti ini akan memunculkan jiwa kepemimpinan kalian, apalagi ketua kelompoknya ya, itu akan memunculkan jiwa kepemimpinan kalian karena kalian harus bisa mengkoordinir teman-teman kalian. Nah, kalau untuk yang berikutnya soal dokter kecil yang kedua, kan kita dalam program yang sudah kita buat kemarin kan ada pemeriksaan diri juga ya. Ini melibatkan dokter kecil, benar nggak? Dari sini ada anak-anakku dari dokter kecil ya. Nah, dari kegiatan dokter kecil itu ada programnya nggak sih sebenarnya? Ada. Apa saja? Boleh tahu? Pemeriksaan diri. Terus kemudian apa saja yang kita lakukan selama pemeriksaan diri, kalian tahu ya? Nah, oke. Nanti kita coba program kerjanya akan kita susun bersama-sama. Bu Lina akan bertanya kepada koordinator UKS nih, Pak Amir. Apa kabar Pak Amir? Alhamdulillah baik. Iya. Gimana kualitas dokter kecil kita tuh kira-kira bisa diandalkan nggak untuk memeriksa diri teman-teman atau teman-teman mereka atau anak-anak kita? Untuk dokter kecil kita itu sudah mendapatkan pelatihan Bu Lina dari Puskesmas Kecamatan Makassar sehingga sangat bisa diandalkan. Oke. Berarti sudah bagus ya Pak ya, sudah mendapatkan pelatihan. Berarti sudah tahu dan memahami cara pemeriksaan diri, baik kuku atau apalagi tadi selain kuku? Telinga. Oke, jadi semua program itu sudah diajarkan ya Pak Amir ya? Sudah. Dan diawasi terus oleh Puskesmas. Oke, berarti sepertinya program ini sangat bagus untuk kita teruskan. Oke, kita mulai saja bikin program kerjanya ya. Jadi kalian boleh menulis satu persatu ke depan. Kira-kira ide dari kalian program kerjanya apa? Ya. Ini sudah kalian bikin program kerjanya, tepuk tangan dong buat kalian. Kita bangga kalau kalian sudah bisa menentukan, mengambil tanggung jawab bahwa kalian harus membuat program kerja sesuai dengan keinginan kalian. Nah, selanjutnya untuk program yang kedua kan program selasi. Ini akan dituntun oleh Pak Amir sebagai koordinator UKS, guru UKS. Nah, itu juga harus dibuat program kerjanya. Yang Lina tanyakan sekarang, apakah dari dokter kecil ini sudah mengetahui apa saja yang harus diperiksa saat pemeriksaan ini? Iya, Satria. Kami sudah diajarkan untuk memeriksa kuku, Ya. telinga, rambut, dan gigi. Oh gitu. Setelah kalian memeriksa teman-teman kalian, apa yang kalian lakukan? Melapor ke guru untuk disampaikan ke orang tuanya. Baik, berarti ditindaklanjuti oleh orang tua ya. Selama ini kita akan lakukan itu agar kita ada kolaborasi dengan orang tua untuk tetap menjaga kesehatan dari teman-teman kalian. Ya. Oh ya, kita bikin program kerjanya. Yang pertama kalian silakan untuk menulis ke atas, ke depan ke papan tulis untuk apa saja yang diperiksa, kemudian pembagian kelompok. Sudah membuat koordinatornya, ini sudah dibuat kalian ya kelompoknya. Nah, tapi kan baru kelompok, belum ada koordinatornya. Kira-kira di antara kalian ada yang mau jadi koordinator nggak? Oke. Nanti kita coba ya. Siapa yang mau jadi koordinator kelas 1? Tarik. Desi. Kalian sudah membuat untuk kegiatan kita program kerja kegiatan selasi yang akan kita buat. Selasi singkatan apa sih? Selasa bersih. Nah, setelah ini Bu Lina ingin mengetahui komitmen kalian dengan pekerjaan atau tugas kalian ini sebagai koordinator. Nah, bagaimana, ada yang mau menjelaskan? Ya, Zio.
Oke, itu komitmen kalian ya, setuju? Kalian bisa? Bisa. Selanjutnya, bagaimana tugas koordinator? Iya, Bilkis. Kami akan memastikan teman-teman kami telah melaksanakan tugas yang diberikan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat semua. Jadi saya berharap Bu Nisa dan Pak Amir bisa menuntun anak-anak hebat ini untuk menjalankan program ini bersama-sama dengan teman-teman, guru dan wali kelas lainnya. Semoga program ini bisa berjalan dengan lancar dan sekolah kita tetap menjadi sekolah sehat, sekolah yang membanggakan, dan sekolah yang terbaik untuk kita semua. Akhirnya diskusi kita bisa kita cukupkan kan? Nah, kalian bisa kembali untuk melakukan aktivitas kalian yang lain. Terima kasih anak-anak hebat, terima kasih Pak Amir, terima kasih Bu Nisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren.